Bahagia di rumah, belajar jadi muda, ragam yang penuh warna, kekayaan Indonesia. Bahagia di rumah, belajar jadi muda, ragam yang penuh warna, karena inilah budaya saya. Budaya saya. Budaya saya. Warna sore di kota cinta, suara musik mengiring hati senang, alunan lagu romantis di Trocadero. Satu masa indah yang tak pernah hilang di dalam ingatanku. Tempat pertama hatiku terpaut dengannya di Trocadero. Et la couleur, je me balade dans la ville des amours. Tolong Bu Dokter, beri aku obat untuk hilangkan sakit di kepalaku. Cepat pulang. Tahun 2005 gue ditelepon sama Mas Santo, ini jauh sebelum Potret. Lu harus bisa bantuin Meli nggak main di Bali. Itu gue inget tahun 2005. Terus oke Mas, ya singkat cerita gue main. Itu untuk Meli awalnya ya, untuk Meli. Lalu kalau nggak salah itu terus berlanjut solonya Meli ya. Kemudian Potret album di tahun 2008 gua diminta ngisi satu album sama Santo, sama Aksan juga waktu itu. Gua ngisi, terus ikut. Sejak itu gua bantu Potret sampai kemudian versi yang sekarang dimana nambah 2 anggota, Nikita sama Mary, dan gue juga tetap sejauh ini bantuin mereka. Kalau secara proses kreatifnya tentu posisi gue di sini, gue session player ya, jadi tentunya gue lebih banyak mendengar lalu mematuhi apa yang diminta oleh Potret ya, secara keseluruhan. Tapi dari mereka juga open terhadap kalau misalnya gue punya ide atau apa, kalau memang bagus ya diambil, kalau enggak ya ditolak gitu. Sebenarnya kalau udah ngomongin Potret, kalau buat gue pribadi, karena gue dari awalnya sama Mas Santo sama Meli itu udah satu kesatuan ya, termasuk sama krunya segala macam, kayak keluarga sih. Nggak tahu mereka nganggap gue keluarga apa enggak, tapi gue nganggap mereka sih keluarga sih. Gue rasa di tengah masa sulit seperti ini, di mana situasi sangat nggak pasti ya, yang dilakukan oleh Potret dengan membuat satu acara seperti Potret kita, itu buat gue
Emang harus bikin sesuatu. Lu nggak bisa kemudian nyalahin, daripada sibuk nyalahin, misalnya nyalahin pemerintah, nyalahin keadaan, nyalahin situasi udah kayak gini, daripada cuman ngomong doang, mendingan bikin sesuatu. Dan itu yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Potret, dan itu memberikan satu, selain tentunya income ya buat kita, kami, saya, gue yang terdampak ya, juga mudah-mudahan juga bisa kasih inspirasi buat yang lain untuk bisa melakukan sesuatu juga, apapun bentuknya, mulai dari hal yang kecil, daripada nggak ngapa-ngapain gitu. Bentuknya bisa macam-macam ya. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi. Moga-moga acara ini berlanjut terus ya. Itu aja. Iya, sebenarnya kan musik itu kan hidup ya, dipraktikkan di semua masyarakat ya kan. Ya memang kita akhirnya membuat kotak-kotak itu, ada kotak musik populer, kotak musik tradisional, terus akhirnya sekarang malah ada kotak world music gitu kan kira-kira. Nah, sebetulnya kalau kita mengatakan musik tradisional, dia kan selalu berhubungan dengan sebuah konteks kehidupan masyarakat tertentu. Misalnya musik yang dipraktikkan untuk perkawinan, untuk khitanan, untuk upacara-upacara tertentu, kematian, dan seterusnya. Musik tradisional dan musik world music, ya world music itu ya payung besarnya ya kira-kira ya. Musik-musik yang letakkan di payung besar world music itu juga termasuk musik-musik populer. Nah, musik-musik populer yang sebetulnya lebih tepat disebut dengan world beat atau irama dunia, yang memang menggunakan idiom-idiom musik populer. Populer itu ya bisa jazz, bisa rock, bisa macam-macam, Karibia misalnya. Dan kita di Indonesia juga sebetulnya sangat kaya ya. Ada banyak percampuran antara musik populer Amerika atau Eropa yang bisa terjadi karena sejarah seperti keroncong, ya sejarahnya cukup panjang gitu dari abad 16 misalnya sampai sekarang. Ada dangdut yang mungkin mulai dari Melayu, lalu ada campur sari sekarang, ada tikilan di Kalimantan Timur, ada katreji di Halmahera. Itu semua adalah musik-musik hibrid, musik-musik campuran yang sebetulnya persenyawaan antara musik Eropa dengan atau Amerika dengan musik kita, musik lokal, musik tradisional yang tidak begitu saja dikawinkan, tapi dia terjadi secara alamiah. Ya kan kayak keroncong kan sebetulnya dia sudah menjadi sebuah genre yang baru yang tidak bisa lagi kita sebut dengan musik tradisional, tapi kan sebetulnya itu tradisional karena dia terjadinya melalui proses sejarah yang panjang. Jadi amalgamasinya itu atau percampurannya itu sangat alamiah, sehingga misalnya sekarang keroncong dari yang tadinya bentuknya sangat berbeda tahun 30-an, sekarang kan keroncong itu kita sangat bisa kaitkan dengan musik Jawa. Misalnya dari petikan celonya itu kan resemblance atau jelmaan dari kendangan, ya kan kendangan tapi dipindahkan ke musik Eropa. Nah itu sebenarnya banyak sekali di contoh-contoh yang bisa kita temukan di Indonesia. Misalnya di Sumatera Barat, alat musik itu kan kalau biola dimainkan di Eropa seperti ini, sampai di Indonesia dia dilokalkan, dimainkan seperti rebab.
Dan ada banyak contoh-contoh yang lain sebagaimana musik-musik yang datang dari luar itu menjadi milik kita, akordeon misalnya, tapi dimainkan dengan cara dengan cara setempat. Jadi saya kira tidak terlalu perlu ya mempermasalahkan bahwa kota ini, kota itu. Ya kita orang Indonesia, musik kita musik Indonesia. Bahwa ada jenis-jenis tertentu, kotak-kotak tertentu, tapi baiknya tidak kita seperti perbedaan kita lah, perbedaan suku, perbedaan tadi makanan, bahasa dan seterusnya. Ya sudah kita yakini itu sebagai perbedaan, tapi bagaimana kita mencari persamaannya. Merindu cintaku, ku ingin ciumi wajahmu, takkan ku lepaskan. Seandainya kau ada di sini saat ini, ku ucapkan satu perintah, ciumlah diriku, cintailah aku walau aku penuh dusta. Aku ingin dicium walau kemarin sudah, tapi hari ini boleh ku minta lagi. Cium lagi ku mau, tak perlu engkau rayu, tak perlu kau minta, aku pasti memohon. Mungkin kau anggap ku murahan, mungkin memang ku murahan, tapi biarlah ku begini, takkan merugikanmu. Cintailah aku walau aku penuh dusta. Aku ingin dicium walau kemarin sudah, tapi hari ini boleh ku minta lagi. Cium lagi ku mau, perlu engkau rayu, tak perlu kau minta, aku pasti memohon. Cintailah aku walau aku penuh dusta. Aku ingin dicium walau kemarin sudah, tapi hari ini boleh ku minta lagi. Cium lagi ku mau, tak perlu engkau rayu, tak perlu kau minta, aku pasti memohon.
Sobat Budaya, selamat ketemu lagi dengan kami Potret, tentunya di acara Potret kita dan kali ini di episode yang ketiga. Selama beberapa saat nanti kita akan mendengarkan lagu-lagu dari Potret dan tentunya ada bintang tamu yang tak kalah menarik dengan episode yang lalu yang akan berbagi cerita tentang bagaimana suka dan dukanya, terutama banyak yang dukanya ya, di tengah masa pandemi ini. So nikmatin terus Potret kita episode 3. Dalam sebuah kehidupan tak bisa diduga siapa senang siapa yang susah. Oh oh, masalah yang ada padaku aku hanya ingin bisa seperti orang lain. Oh oh, pengen punya rambut yang bagus dan wangi harus ke salon pakai duit. Pengen punya baju yang bagus biar dia belinya pun pakai duit. Kadang-kadang lelaki tampan dan aku bisa tunduk kalau kita banyak duit. Oh oh, biar muka jelek gendut yang tua mereka mau kalau banyak duit ya. Oh oh, duit lagi masalah mendasar dalam hidup ini. Perceraian suami istri ataupun pertemanan bisa karena duit. Lagi masalah yang mendasar dalam hidup ini. Perceraian suami istri ataupun pertemanan bisa karena duit. Pernah sekali waktu aku frustasi ingin ke disco ikutan mabok-mabok. Oh oh, tapi tak jadi lagi karena ternyata itu pun harus pakai duit. Oh oh, orang seperti aku senang-senang tak bisa frustasi pun tak bisa. Segaring-garingnya diriku ini karena memang tak ada duit. Jelas sudah semuanya bisa tercapai kalau kita punya duit. Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar kalau pakai duit. Oh oh. Sobat Budaya, Potret kita episode 3 ini bertajuk musik tradisional Nusantara sebagai sumber inspirasi dan bagian dari musik dunia atau world music. Keragaman masyarakat Indonesia dapat dilihat dari keragaman praktik musiknya, terutama keragaman musik-musik tradisional Nusantara. Dalam menciptakan karya musiknya, seorang pemusik menjalani proses kreatif yang dapat dikerjakannya di luar musik tradisional dalam merealisasikan ide-ide pencampuran bahasa musikal yang berbeda. Apakah musik tradisional Indonesia sudah menjadi bagian dari musik dunia? Nah, pada episode ketiga ini, Potret kita menghadirkan Nyak Ina Rasuki atau yang biasa dipanggil atau disapa Ubit. Ubit adalah seorang pesuara, komposer, improviser, dan etnomusikolog. Dan ketertarikannya pada musik vokal dimulai sejak ia masih remaja. Bergabung dengan beberapa grup musik yang populer di Aceh dan di Jakarta. Sebagai penyanyi, Ubit menjelajahi berbagai jenis genre musik. Dari musik populer atau pop dan jazz, hingga musik yang bertolak belakang dari aneka hasanah tradisi Nusantara. Dan musik kontemporer tentunya. Apa kabar Mbak Ubit? Mbak Ubit ini orang Aceh apa orang Sunda? Rasuki. Rasuki. Ya itu rupanya apa ya, pelafalan Sunda dan Aceh itu mirip loh. Ternyata kita. mirip ya? Ada nya gitu ya? Iya. Peyem ya. Peyem. Aceh ya. Aceh. Molabe. Nah kita nih excited banget di episode ini kedatangan Mbak Ubit karena banyak banget yang pastinya pengen kita gali dan semua sobat budaya yang nonton di rumah pasti pengen tahu lebih dalam lagi. Tapi biasanya yang bertanya adalah mereka-mereka ini karena biasanya kalau di segmen ini saya makan. Oh gitu. Kali ini saya pengen makan flalala. Flalalala, mana bintangku. Ini flalala ini adalah kue dari UKM.
Ini UKM, ini kita dompas isinya kayak ini kayak crackers ya, kayak Crackers apa ya? sama Tapi Indonesia banget karena dalamnya peyem. Iya, betul. Nah, saya mau makan silakan, yang lain bertanya. Itu bahasa Aceh berarti peyem. Ini peyem bahasa Aceh. Jadi bahasa Sundanya apa? Aceh Barat. Tape. Oke. Ubit ini temen gue dari tahun 80 sekian. Jadi maksudnya 84. 84 Tepatnya. ya. Kita berteman dari 84. Sekarang kita masih muda jadi Ya. pertanyaannya menarik nih. Gue tuh cuma mau tanya kan Ubit tuh ada di dalam apa ya? Berkecimpung di dalam musik tradisi. Nah, Iya. musik tradisi yang ada di Indonesia itu kan banyak sekali. Betul. Tapi ternyata kita nggak tahu pemahaman orang Indonesia itu terhadap musik tradisi yang begitu banyak tuh bagaimana menurut Ubit sekarang ini? Ya nggak sekarang ini, selama perjalanan Ubit di dalam musik tradisi, Iya. yang kemudian juga dikembangkan sama Ubit. Tapi bagaimana sih pemahaman mereka terhadap musik tradisi yang bukan populer gitu, bukan musik Iya. populer? Iya, betul. Terima kasih Anto dan teman-teman. Meli, selamat menikmati video. Kue peyem. Ya, sebetulnya kan pada dasarnya kita hidup di lingkungan yang ada bunyi-bunyian populer kah, tradisional kah, itu sebenarnya ada di sekitar kita. Ya kan, tapi seringkali kita tidak pernah betul-betul menyadari bahwa bunyi-bunyian itu ada gitu. Ya, misalnya bahkan kita yang tinggal di kota Jakarta paling tidak ketika ada pesta perkawinan kan ada bunyi-bunyian mulai dari pulau yang terujung, ya kan, karena kan Jakarta ini kan kita tahu melting pot, jadi ada semua suku ada di Jakarta sebenarnya. Jadi mau dia dari Banyuwangi kah atau dia dari Halmahera kah, bunyi-bunyian itu sebenarnya kadang-kadang bisa kita dengarkan gitu. Jadi tapi mungkin tidak betul-betul kita sadari bahwa musik tradisional itu ada di sekitar kita. Jadi sebenarnya baik yang masyarakat awam maupun kita yang pemusik itu sudah ada di belakang kepala kita, tapi kita tidak betul-betul menyadarinya. Kira-kira begitu, Anto. Jadi menurut Ubit ini banyak yang nggak menyadari bahwa kita sebetulnya udah dengar bunyi-bunyian itu yang sebetulnya musik bunyi-bunyian tradisi yang udah berkembang selama bertahun-tahun. Ya. Nah, kemudian ada cara nggak sih bagaimana untuk membangun kesadaran dan keragaman praktek musik tradisi di tanah air? Artinya gini, kalau saya sih nggak akan bicara hanya sekedar tradisi aja. Yeah. Memang fokus kita pada tradisi, tetapi tradisi itu kan nggak selalu harus ansih tradisi, tetapi harus ada perkembangannya. Yeah. Nah, bagaimana untuk membangun kesadaran itu pada masyarakat? Yeah. Pasti sulit ya, pasti sulit. Iya, sulit dan tidak sulit. Sebenarnya saya sepakat sama Anto, ada dua ini sebenarnya. Ada musik tradisional yang memang dipraktikkan di dalam masyarakat yang sesuai dengan konteks sosial yang ada di sekitar mereka. Misalnya musik itu digunakan untuk upacara perkawinan kah, ya upacara khitanan, macam-macam. Jadi dia hidup memang di dalam masyarakat itu. Tapi kan ketika dia dibawa ke tempat lain menjadi musik panggung, tentu dia berubah konteks kan. Betul. Ya kan, jadi dia bisa saja dia berubah gitu. Nah, misalnya kita nih, kalau kita ingin mengetahui lebih lanjut ya, tentu kita akan mencari tahu kalau kita pemusik. Ya bisa dari rekaman kah, atau kita datang jalan-jalan nih, jalan-jalan ke Pulau Adonara taruhlah ya, atau ke di mana lah di Pulau Rote kita mau dengar sasando misalnya. Nah, ya kita datang ke empu-empunya ya, kita dengarkan, kita jalan-jalan, kita dengarkan bagaimana mereka melakukan praktik musik itu dengan situasi yang ada di sana. Jadi sebenarnya ada dua hal kalau menurut saya. Jadi bagaimana musik itu hidup memang di dalam habitatnya gitu ya, atau di dalam masyarakatnya, masyarakat sosialnya, tapi juga bisa dia menjadi musik
yang dibarukan, yang dikembangkan, dia menjadi inspirasi gitu. Nah sebenarnya kita ini kan begitu ya. Lagunya Meli misalnya, lagunya Meli saya juga bisa mendengarkan bahwa ada ada keindonesiaan, kenusantaraan yang memang tidak bisa disebut dari daerah mana, tapi dia menjadi menjadi bersenyawa dengan dengan melodi-melodi yang dituliskan oleh Meli gitu. Kalau saya sih melihat itu, dan ada banyak lagu-lagu populer Indonesia yang juga seperti itu gitu. Jadi tidak sekedar cuma menempelkan alat musik atau melodi dari sebuah musik tertentu, tapi dia sudah bersenyawa gitu. Ya kan? Jadi ada nanti kita coba ya, nanti kita coba. Jadi maksudnya ada jadi Karena gue belum pernah gitu. Iya. Excited banget. Jadi maksudnya Ubit musik tradisi itu juga memberikan stimulus atau memberikan inspirasi kepada musik populer yang berkembang. Betul. Dalam masyarakat tanpa disadari. Betul. Itu. Nah, ini menarik sih. Iya. Sekarang sejauh mana seperti kayak musik-musik Latin itu kan sebenarnya sebenarnya kan tradisional kan mereka kan dari asal dari tradisi. Sekarang seberapa musik tradisi Indonesia itu di peta dunia udah sejauh mana kira-kira kita nih? Kita ada di mana ya sebenarnya ya? Ya, sekali lagi tergantung. Ada yang tradisional per se tadi, tapi juga ada yang dibarukan atau dikawinkan, dikembangkan dengan. Ya, karena itu kan juga udah sebenarnya masuk ke dalam komersialisasi ya, karena udah banyak banget kan. Benar. Nah, kita ingat kan di Paris Eksposisi tahun 1889, gamelan sudah dibunyikan. Jadi sebenarnya musik Indonesia itu dalam hal ini musik Jawa itu sudah diketahui sejak akhir abad 19. Tapi sama dengan Eiffel ya itu ya. Iya gitu deh. Iya benar. Tapi kan Indonesia itu kan nggak cuma Pulau Jawa, nggak cuma Bali, nggak cuma Sunda. Ada banyak musik-musik kita, musik-musik yang ada di Indonesia. Ya kalau kita ini kan beda-beda nih kan, ya kan musiknya juga beda-beda. Nah itu belum terlalu dipresentasikan, belum terlalu banyak dipresentasikan di tempat-tempat lain. Jadi nggak diangkat ke permukaan mungkin karena Indonesia terlalu beragam juga ya. Kalau mereka ngomongin musik Indonesia ada gamelan, ada musik Minang, ada segala macam. Mungkin orang juga di sana bingung kali ya. Kalau musik yang lain kan cuma satu gitu kan yang kedengeran kan. Kalau di Indonesia kan bisa kita kaya. Masih katalog bisa banyak banget. Betul. Jadi di tahun 18 itu. 1889 itu. Anjir, 1889 itu jauh loh ya. Iya, kan Paris Expo itu kan. Itu mereka udah Debussy kan itu, bukan? Iya, Debussy mendengarkan gamelan lalu lahirlah karya yang namanya Pagods itu kan. Kan Debussy aja denger gamelan. Lu denger gamelan gak? Gue makan peyem. Ini juga Indonesia loh. Ini Indonesia. Kalau nggak Indonesia kita nggak tampilkan di sini. Fusion. Kalau kita tahu bahwa itu diambil oleh Debussy, artinya dipinjam. Terinspirasi, dibawa ke sana. Artinya sangat inspiring berarti. Inspiring artinya kita mesti paham bahwa budaya kita penting, kenapa sampai bisa dibawa ke sana gitu maksudnya. Benar nggak? Iya. Jadi awareness kita yang saya khawatir atau kita khawatir awareness kita kurang, padahal apa yang kita punya itu orang ingin miliki gitu loh. Ya, seperti ingin ketahui ya. Ya itu loh. Berarti sebetulnya nggak bisa dibilang ada krisis identitas dalam musik dong ya sebetulnya di Indonesia gitu kan, karena kan tadi kan maksudnya lagu Indonesia aja udah kedengaran Indonesia tanpa harus ditempelkan dengan instrumen lain atau misalkan gitu. Iya itu tadi yang seperti Anto sudah sampaikan, misalnya Debussy kan rohnya gamelan yang diambil, jadi esensnya gitu ya. Iya esensnya atau inspirasinya gitu ya, tidak gamelan diambil ditempelkan kan nggak begitu. Nggak bulat-bulat begitu. Bahkan Debussy terdengar Prancis sekali ya gitu ya. Iya justru kayak ini. Tetap poyong ini walaupun kayak kejingnya kayak kita poyong. Ini
diambil oleh makaron. Betul. Amin. Kalau gue mah amin aja. Makaron tuh siapa ya? Iya, jadi prinsipnya kan sebetulnya kita kan saling meminjam di dalam Iya. apa ya, di dalam benar. pertukaran Setuju. ini Saling Setuju banget. menginspirasi. tidak apa ya, Setuju banget. Banyak Kita- pandangan kita memin- subjektif juga ya. persis kita minjam jazz, kita minjam musik Benar, populer. Ya mereka pinjam musik gamelan, mungkin besok musik Minang atau musik Bugis Saya sih dan seterusnya. pinjam kalimatnya Mas Yana Gumira Ya, bahwa kebudayaan itu milik semua orang yang Betul. bisa menginspirasi, bisa dipinjam oleh setiap orang dan betul. cuman karena ada industri tadi, benar kata Aksan tadi. Karena ada industri, kemudian ada regulasi, kemudian ada kepemilikan. Nah, itu yang menjadi masalah. Padahal kebudayaan adalah milik semua dan sangat menginspirasi semua juga. Bisa saling meminjam. Saling Iya, kalau dalam proses kreatifnya pasti sih gitu sih harusnya. Iya. Betul. Oke. Oke, sebelum saya lanjutkan ke peyem yang kedua, Mbak Ubit mau nggak nyanyi bareng kita? Mau banget. Iya, kita mau nyanyi bareng Mbak Ubit, terus setelah dengerin kolaborasi kami dengan Mbak Ubit, kita lanjutkan obrolan lagi. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku.
Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Oh, yeah, buddy. You're Nah Sobat Budaya bener kan tadi itu kolaborasi saya sama Mbak Ubi, kolaborasi kita sama Mbak Ubi itu kayak ini. Jadi ada modernnya tapi ada peyemnya. Ya, jadi tetap ada tradisionalnya kencang banget. Bener nggak Mbak Ubi? Ya. Iya ini brilian loh. Terima kasih loh Mbak. Mudah-mudahan ini segera dipatenkan ya. 15% buat gue. Mbak Ubit, gimana caranya seniman-seniman seperti Mbak Ubit ini merangsang anak muda untuk mau menjadi generasi penerus ya Mbak Ubit? Iya, kalau saya pengalaman saya itu pengalamanku tuh sebanyak mungkin membuka peluang kepada teman-teman yang lintas jenis, lintas genre, apakah lintas budaya, melintas ya. Tadi prinsipnya kan tadi misalnya karena tadi itu lagu Bunda, aku tuh membayangkan bahwa oke, itu seperti lullaby. Aku Itu menarik banget itu. Iya. Itu diambil dari daerah mana? Nah, ini karena kita tidak sedang menyanyikan atau memainkan musik tradisional yang dengan pakem, dengan aturan tertentu. Jadi tadi itu nyanyian untuk anak-anak, chanting yang dinyanyikan oleh seorang ibu kepada anaknya. Tapi saya ambil sebagai inspirasi dari sebuah daerah, saya nggak akan sebut di mana nama-namanya. Rahasia, karena sudah menjadi inspirasi tadi kan di sebuah tempat di timur Indonesia dan juga dari Sumatera Utara. Jadi itu seperti nyanyian ratapan tapi juga lullaby itu saya campurkan dan saya pikir kayaknya cocok nih dinyanyikan dengan dinyanyikan dengan lagu yang Meli tulis Bunda yang sangat Indonesia. Lagumu tuh sangat Indonesia. Aku baru tahu itu laguku sangat Indonesia. Ya. Karena bahasa Indonesia. Nah, itu bahasa Indonesia, tapi kan musik itu kan esensinya apa? Oh, melodi kan? Iya. Melodi, ritmenya, alunannya itu menurut saya itu sangat Indonesia. Jadi bisa digitu kan? Oh iya. Bisa kan? Itu kan persis yang gue omongin kan waktu itu. Gue juga ngomong gitu. Tapi gue pengen banget anak-anak sekarang tuh tahu gitu bahwa paling nggak mereka kalau ini tuh buat lebay gitu ya. Terus kalau ini buat ini ada ya mudah-mudahan sih nanti ada edukasi ya buat anak-anak muda karena pasti mereka juga suka sih. Cuman karena nggak ada yang mungkin seperti tadi yang di mashup atau di combine secara
packagingnya sih sebetulnya. Packaging bisa itu. diterima sama anak sekarang pasti menarik banget sih gitu. Tambah dikit deh, kuncinya sebenarnya keterbukaan sih. Iya. Ya kan? Kita sudah bisa sangat terbuka dengan makanan, dengan bahasa. Kita biasa mendengar Meli tadi berbahasa Sunda, aku dengerin kita sedang istirahat. Atau teman-teman yang lain mungkin bahasa Batak. Kita terbiasa. Tapi dengan bunyi-bunyian yang melintas-melintas nih mungkin kita perlu latihan yang banyak. Atau mendengar supaya kita terbuka, oh iya ini bunyi-bunyian Indonesia gitu. Meskipun kita tidak harus suka juga ya, tapi paling enggak telinga kita itu bisa menerima gitu. Seperti kita bisa menerima si Peyem dan si Gabin ini. Kadang-kadang juga kita harus ada, karena gini, pemusik tradisi itu biasanya sangat menghargai, menghormati leluhur kaedah-kaedah yang ada di dalam masyarakatnya ya. Sangat sepakat. Tetapi di luar itu juga mereka harus juga bisa mempunyai keikhlasan untuk orang lain boleh mengembangkan apa yang ada. Sifat pengembangan tuh harus ada. Iya, ada pelestarian pengembangan. Iya. Selalu pasti ada. Iya, dua-duanya lah ya. Jadi ketika kita harus nyinden ya kita ikut aturan itu. Betul. Kita harus ada pakem-pakemnya ya. Ya, tapi ketika kita mengambil sebagai inspirasi, ya kita juga mungkin ya nggak perlu lagi mengatakan ini saya ambil dari sini ya. Udah itu menjadi apa ya? Cara kita menghargai sebuah tradisi gitu kan. Iya. Cara kita menghargai sebuah tradisi dengan personal point of view gitu kan. Benar. Makanya mungkin pembicaraannya bukan juga hanya tradisi, tapi bahwa itu masuk di dalam apa yang namanya world music tadi. Iya. Iya, Betul, setelah itu terjadi terus nanti akhirnya di ketertarikan negara lain mungkin belajar terus dengan pengembangan lain itu akan menjadi seperti yang tadi ya, world beat atau world music dan itu ya udah jadi milik dunia sih gitu. Betul. Dan sebetulnya sih kalau nambahin entry point orang-orang dalam mendengarkan musik kan bebas ya di mana aja ya. Jadi setelah itu kan langkah ketiganya yang mereka putuskan sendiri misalkan untuk gue misalkan denger lagu Jawa gitu misalkan apa denger gamelan setelah itu putusan berikutnya adalah mau gue dalemin apa enggak gitu. Iya, betul. Kan sebetulnya kan itu kan gitu kan. Atau mau gue fuse ke dalam musik gue apa enggak gitu. Iya. Apa kita sekedar mau mengapresiasi atau kita betul-betul ingin mempelajari kan? Betul. Itu kan dua hal ya. Tapi paling sedikit tadi soal pertanyaan yang teman-teman yang di awal kesadaran itu, saya kira itu kesadaran kita kan. Kita mau menghargai ada musik di timur Indonesia, di tengah Indonesia, ini ada musik populer, ada musik di sananya ada jazz, ada rock, ada dan seterusnya, ada musik klasik. Jadi sebenarnya kita kaya betul loh di Indonesia ini. Kalau kita bisa sangat terbuka dengan segala macam berbagai jenis musik ini, ya ini musik Indonesia jadinya. Apalagi ritmis ya, Indonesia sih kalau ritmis. Ya ritmis dan tapi dua-duanya ada. Dua-duanya sih. Karena Debussy juga ternyata berhasil melakukan hal-hal yang menginspirasi inspirasi dari Indonesia kemudian dibawa ke dia dan itu berhasil, berarti kan bisa sebenarnya dilakukan oleh kita sendiri. Ini menarik sih, sangat bisa. Almarhum Pak Slamet Abdi Syukur pernah bincang-bincang waktu itu bilang bahwa sebenarnya yang nggak orang selalu pahami, Debussy itu nggak ngambil plek-plekan. Iya, betul. Tetapi yang dia lihat adalah bagaimana musik Indonesia itu menempatkan waktu. Yes, Jadi betul. Space-nya itu yang sangat ditangkap sama Debussy. Sama Debussy. Iya. Jadi nggak mesti plek-plekan nada yang diambil atau ritmik, tapi kan sebenarnya ada jiwanya juga di dalam situ. Itu mungkin yang terjadi sama kita ya, nggak sengaja kita bahwa sebenarnya kita udah dalam bawah sadar bahwa sudah melakukan itu sebenarnya. Kalau bahasa anak sekarang jadi seamless gitu loh. Iya kan masih jadi seamless banget gitu. Jadi musiknya bersenyawa banget gitu, nggak seamless atau flawless? Flawless tuh kalau makeup biasanya hasilnya gitu. Prosesnya seamless. Kalau aku mau nanya, kalau sebagai musisi, gimana sih caranya kita supaya lebih mengapresiasi? Kayak tadi aku tanya Mbak Ubit, kalau aku mau belajar tuh aku mulai dari mana ya gitu? Karena kan banyak banget, beragam banget dan kadang aku bingung gitu ya, mesti mulainya dari mana gitu.
Sebenarnya banyak sekali rekaman-rekaman ya, kalau mau lebih dalam mungkin kita membaca beberapa tulisan hasil penelitian para etnomusikolog ya. Tapi mungkin kita bisa mulai dengan sekarang kan media sosial dengan lewat YouTube dan segala macam itu terbuka dan kita bisa mendapatkan, tinggal ada keywords kita mau dengarkan tadi Pulau Rote, Sasando misalnya, yang sebenarnya kan Sasando itu kan kaitannya dengan Madagaskar, ya kan, ada alat musik yang namanya valiha. Valiha itu juga idiochords, tapi tidak ada resonator. Kalau di Rote kan ada resonatornya. Nah yang kayak gitu-gitu kan pengetahuan kayak gitu mungkin kita nggak tahu, tapi sampai kita ngeklik tuh di Mbah Google gitu kan, oh iya ada gitu. Tapi ini menarik loh. Jadi kita terkait dengan Afrika misalnya. Di relief Candi Borobudur itu ada alat yang sebenarnya menyerupai berimbau. Bisa, mungkin. Jadi jauh loh sebenarnya. Ya. Itu kan juga sebenarnya kan Amerika Selatan. Iya makanya. Iya. Kalau gue lihat dari yang begini nih, berarti kan semua itu butuh penelitian ya. Betul. Iya, R&D-nya. Nah, ketika pandemi ini, Ubit melakukan penelitian nggak? Dampaknya apa gitu? Iyalah, jadi sekalian pandemi itu. sekalian menjawab pertanyaannya Mary tadi belum selesai. Kalau mencari sumber banyak, tapi kalau meneliti sekarang memang harus terputus, ya kan? Cuman cara kalau saya terputus itu biasanya sebelum pandemi. perjalanan kan, ya saya tuh ada trip Oke. Kuliah di mana-mana. Betul. aku tuh hobinya tuh jalan-jalan keliling Keliling mall. menjelajahi Kalau pulau. Meli keliling mall. Hopping from island to island di Nusantara itu mendengarkan bagaimana orang menyanyi. Karena waktu itu ceritanya saya tuh pengen memahami Indonesia itu kayak apa. Tapi karena saya pahamnya nyanyian, saya pengen memahami Indonesia lewat nyanyian. Bagaimana nyanyian orang di timur Indonesia, di tengah Indonesia. Dari aksen-aksen mereka juga itu menjadi Persis. dunia yang sangat menarik ya. Meli bener banget, jadi bahasa dan gaya bernyanyi itu seringkali saling berkaitan. Bagaimana mereka bernafas, ya kan? Bagaimana mereka memproduksi huruf A, B, E, ya yang konsonan, yang vokal. Bagaimana mereka meneriakkan, bagaimana mereka mensengaukan suara, bagaimana mereka membuat sesuatu yang ritmis, bentuk lagunya kayak apa. Kayak kuliah ya. Enggak deh, udah deh. Sebetulnya yang seru tuh ketika kita tahu jalan-jalannya itu. Jalan-jalan seru. Jalan-jalan enak, makan. Sekarang ya. Karena pandemi ini ya, mudah-mudahan. Begitu kita tahu kenapa mereka memainkan itu tuh jauh lebih. Persis. Jadi Bisa banget. Iya. kenapa kalau di Madagaskar nggak ada resonator, kenapa kalau di Persis. Rote jadi ada resonator gitu. Jadi kalau kita mau mainkan atau kita mau emulate di instrumen kita yang modern tuh kita jadi tahu gini gue cara main ini supaya menyuarakan seperti apa yang dia lagi itu kan jauh lebih dalam gitu jatuhnya. Betul. Gitu. Itu sih. Jadi banyak mungkin ada boleh saya tambahin dikit ya. Boleh. Ada satu seri musik Indonesia rekaman Smithsonian Folkways, itu ada 20 volume. Mary bisa cek, teman-teman bisa cek. Itu terutama luar Pulau Jawa dan Bali. Jadi ada macam-macam seluruh Indonesia. Yang volume 20 itu favorit saya karena disebutnya musik gitar Indonesia. Jadi gitar dari Nikita harus kayaknya pernah deh. Iya pernah. Ya kan? Pernah. Lalu Radio Okora Prancis juga menerbitkan banyak rekaman-rekaman. Lalu ada satu etnomusikolog dari Australia, Ibu Margaret Kartomi juga kalau nggak salah menerbitkan seri musik Islam Indonesia. Jadi banyak sekali. Dan kita juga ada, cuma kelemahan kita teman-teman ya, mungkin termasuk saya juga terbitannya itu tidak seekstensif dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman etnomusikolog dari luar Indonesia. Itu udah pasti. Resourcesnya, bukan hanya itu karena juga biaya kan. Itu. Aduh, seru banget ngobrol sama Mbak Ubit dan sayangnya kita nggak ada alat musiknya tadi.
semoga nanti di episode-episode mendatang kita bisa Kan menghadirkan suaranya alat musiknya. alat musik itu. Jadi kan saya sadar. ya sobat iya. budaya bisa Oke, tahu yang ini tuh namanya apa, ini namanya apa, ini namanya apa gitu. Masih banyak yang pengen kita obrolin banget, tapi sayang waktunya sudah habis. Tapi sobat budaya, terima kasih sudah sampai menikmati dan menyaksikan potret kita episode ketiga. Sekali lagi terima kasih kepada Kemendikbud yang sudah mensupport acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan Kemendikbud. Dan terima kasih untuk Mbak Ubit sekali lagi untuk sharingnya dan Terima kasih potret kita. Iya, semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di episode yang keempat dengan narasumber yang berbeda. Tak ada cinta di hati untuk dirimu. Ku dekati kamu hanya untuk membujuk agar terwujud semua keinginan hatiku. Kalau kamu rasakan, kalau kamu pahami siapa aku, gimana aku, mungkin tak akan setuju memenuhi mauku. Kalau kamu sadari, kalau kamu pahami bujuk rayuku, menggoda angan, mungkin saat ini kamu tak bersamaku lagi. Ku rayu dirimu, ku pikat hatimu, ku buai anganmu, kamu pun berbujuk. Na na na. Semua yang ku beri untuk kamu seorang hanya semata agar terwujud yang ku mau, hanya satu isi di balik kantongmu. Kalau kamu sadari, kalau kamu pahami bujuk rayuku, menggoda angan, mungkin saat ini kamu tak bersamaku lagi. Hey! Semua yang ku beri untuk kamu seorang hanya semata agar terwujud yang ku mau, hanya satu isi di balik kantongmu. Kalau kamu sadari, kalau kamu pahami bujuk rayuku, menggoda angan, mungkin saat ini kamu tak bersamaku lagi. Ku rayu dirimu, ku pikat hatimu, ku
Potret itu ya bagi kami ya rumah, tempat kita berkumpul, tempat kita bercanda, tempat kita suka dan duka di situ. Tempat kita juga menggantungkan pekerjaan ya, hidup kita. Potret itu kita gitu. Potret itu ya nyentrik, progresif, apa ya, modern lah ke musik masa kini. Apa ya, dia tuh kalau dari segi musik tuh gua liatnya ini banget, apa namanya, dedikasinya tinggi. Gua admire banget. Tadinya gua mengira wah ini cuman anak band nih, ternyata kemampuannya, knowledge-nya, dedikasinya tinggi banget. Itu menurut gua unik aja sih. Mungkin banyak orang yang nggak menyangka, dikira wah ngeband doang nih, ternyata nggak sebatas itu sih. Dia bener-bener hampir semua porsi di musik tuh dia menguasai kalau gue bilang. Aksan keunikannya kadang-kadang pola pikirnya di luar galaksi gitu. Jadi kita nggak pikir sampai situ, dia pikirnya sampai ke situ gitu. Lain sendiri, beda arah pikirannya. Dan itu yang adalah salah satu yang membuat dia jadi manusia yang berbeda sama orang-orang lain. Terlebih juga, dan di Potret sendiri aja dia menjadi pembeda juga, gitu, termasuk menjadi pembeda. Karena itu kalau gue lihat ininya lain sendiri. Ya seorang yang pendiam gitu, cuman dia cara main musiknya tuh emang bagus lah. Karena dia kan guru juga ya, guru piano apa guru ini ya. Ini kita orangnya baik, asik, walaupun kadang-kadang jujur ya suka telat, tapi asik, mainnya keren. Orangnya suka apa di musik, di Potret warna baru, dan Nikita jadi warna yang baru dari Potret sebelumnya. Ini jujur kan gue telat, ngomong telat nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Vicky belum tuh. Karena nggak kelihatan kalau malam doang. Lu sini, ya itu dia paling lama di Potret. Nah ini nih paling senior ini. Bintang tamu kita nih, Epic. Bintang tamu. Senior kita nih paling lama. Sini. Nah, ya udah matiin kameranya udah kelar. Udah kumpul semua. Ya mereka ya dulu ya masih sama Mas Anto, Mbak Meli, Ari Ayunir ya. Itu soalnya seperti bukan orang kerja sih, seperti temen gitu jadinya. Jadi enak gitu, seperti keluarga gitu kita. Ya enggak salah. Berarti tidak pernah membedakan. Enggak ada beda kita antara kita sama semuanya gitu. Makan enak, makan bareng, susah senang bareng-bareng. Dari baru. Banyakan kasih senangnya sih buat kita. Biasanya kalau yang itu seperti kalau habis main tuh manggung kita di daerah gitu ya, terus sama Mbak Meli ntar habis dari kamar kita kumpul di lobi, diajak makan bareng-bareng gitu, makan bareng-bareng semuanya, dah Mbak Meli semuanya bayarin gitu. Ya semoga Potret kita bisa berjalan dengan baik dan episodenya bisa nambah lagi dan bisa bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Langgeng dan bekerja sama dengan baik. Terus yang pasti bermanfaat buat bangsa inilah. Bagus. Ya mudah-mudahan ini band Potret bubarnya kiamat doang itu aja. Solid sampai kapanpun Potret tetap berkarya tanpa ada batas waktu untuk Potret kita. Semoga terus jangan berhenti. Terlebih di masa-masa yang kayak gini, masa-masa susah di mana kita harus struggle untuk berjuang untuk hidup, tapi dari sisi kreativitas gitu. Jadi berkreasi yang belum pernah orang buat, kita bisa menjadi ide buat membuat acara-acara yang seperti ini, bahkan yang jauh-jauh lebih bagus dan lebih lagi edukasi. Nggak cuma musik doang, tapi ada edukasinya, mungkin ada
talk show yang berguna buat orang-orang yang bukan sekedar hanya musik aja. Potret mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Sobat Budaya yang sudah sampai detik ini terus mengikuti potret kita episode ketiga. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kemendikbud yang terus berpartisipasi dan mensupport kami selama ini, dan juga kepada Mbak Ubit yang sudah berbincang-bincang dan membagi cerita banyak sekali tentang suka duka khususnya musisi yang terdampak COVID-19. Ikuti terus potret kita dan sampai jumpa di episode yang keempat.